Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sri Hijah Ayuda, NIM 201010153, kelas A Ilmu Komputer Universitas Bumi Gora. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi database pada mata kuliah algoritma terdistribusi. Apa itu distribusi database? Distribusi database merupakan kumpulan berbagai database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer, yang dimana akan disimpan di banyak tempat penyimpanan dan pemrosesan node yang berisi agenda atau informasi user dan sumber daya. Untuk itu, jaringan ini harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Distribusi database ini juga salah satu solusi untuk meminimalisir siber atau kebocoran data. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu database. Database merupakan representasi kumpulan fakta yang saling terhubung, disimpan secara bersama sedemikian rupa, dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk fitur yang ditawarkan distribusi database adalah ketika dalam suatu koleksi di distribusi database secara logika saling terhubung dan terkadang mereka mempresentasikan logical database tunggal. Kemudian kita lanjut ke kinerja distribusi database dan perancangan distribusi database. Untuk kinerja distribusi database itu sendiri merupakan akses data pada distribusi database untuk aplikasi kependudukan berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa PHP dan basis data Oracle 9i. Nah, untuk perancangan distribusi database, alokasi data distribusi database dapat dilakukan dalam dua kategori, yakni partisi dan replikasi. Dalam skema partisi, database dibagi ke sejumlah partisi yang disjoin, di mana masing-masing ditempatkan pada set yang berbeda. Nah, sedangkan skema replikasi ini perancangannya dibedakan atas fully replication atau fully duplicate. Kemudian ada dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu heterogeneous dan homogeneous. Di mana homogeneous artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau yang biasa disebut database management system yang berbeda. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Sedangkan heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan dari distribusi database. Yang keuntungan pertama itu pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa set yang berbeda dihubungkan. Seseorang pemakai yang berada pada satu set dapat mengakses data pada set yang lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari set sendiri atau mata rantai komunikasi antar set. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika set gagal dalam sebuah set terdistribusi, sistem lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa set. Yang keempat, efisiensi dan fleksibel data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain atau salinannya dapat dihapus. Yang kelima, otonomi lokal pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk meneliti pengawasan lokal melalui data mereka. Nah, kemudian di sini ada kekurangan dari distribusi database itu sendiri. Yang pertama, harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi.
sistem database distribusi. Nah, yang kedua itu kompleksitas set-set beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Nah, yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar set. Yang keempat itu sulit menjaga keutuhan data. Banyaknya pengaksesan data membuat kekurangan sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Yang kelima, kekurangan standar, tidak ada tools atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.